Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Pana Masak. Hari ini aku mau bikin puding buko pandan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tonton videonya sampai habis. Pertama kita akan didihkan 500 ml air. Setelah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan 50 gram sagu mutiara. Aku pakai yang warna putihnya saja ya. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita akan masak selama 5 menit ya. Setelah 5 menit kita masak, ini bisa kita matikan api kompornya, lalu kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita diamkan, ini bisa kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu, bisa kita tinggal langsung masak kembali selama 7 menit. Lalu kita masukkan dulu setengah sendok teh pasta pandan. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita masak ya selama 7 menit. Lalu bisa kita aduk-aduk sesekali ya. Setelah itu bisa kita tutup saja biar cepat matangnya. Setelah 7 menit kita masak, ini sudah siap kita angkat ya. Ini airnya juga sudah menyusut. Bisa kita angkat lalu kita akan diamkan sampai dengan sagu mutiaranya itu benar-benar matang. Setelah itu kita akan bikin buat puding susunya. Di sini aku siapkan 7 gram agar-agar. Setelah itu kita masukkan 6 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sebentar sampai dengan tercampur biar tidak ada yang menggumpal. Setelah itu bisa kita masukkan 1 liter susu cair. Setelah itu bisa kita masukkan 80 gram susu kental manis. Setelah itu bisa kita tinggal langsung masak saja ya sambil terus kita aduk-aduk. Setelah mulai mendidih seperti ini sudah siap kita angkat ya. Setelah itu bisa kita siapkan cup seperti ini. Aku menggunakan cup ukuran 300 ml. Lalu bisa kita tuangkan pudingnya ke dalam cup. Ini aku kasih setengahnya ya, setengah cup gitu. Lalu bisa kita diamkan sampai dengan pudingnya itu set. Setelah itu kita akan bikin buat nutrijel pandannya. Di sini aku siapkan 7 gram nutrijel plain. Lalu kita masukkan 5 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita masukkan juga 350 ml air. Lalu bisa kita aduk-aduk sebentar sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan setengah sendok teh pasta pandan. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita tinggal langsung masak saja ya. Kita masak sambil terus kita aduk-aduk. Setelah mulai mendidih seperti ini bisa kita matikan api kompornya, lalu bisa kita angkat dan kita tuangkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu kita bisa tunggu sampai set. Setelah set seperti ini bisa kita potong-potong ya, kita potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu agar-agarnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan bikin buat pla pandannya. Di sini aku siapkan 500 gram tepung maizena. Lalu aku masukkan juga 1 kaleng susu evaporasi. Setelah itu bisa kita masukkan 120 gram susu kental manis. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata, bisa kita masukkan 1 sendok teh pasta pandan.
Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan 1 lembar daun pandan. Lalu bisa kita tinggal langsung masak saja ya. Kita masak sambil terus kita aduk-aduk. Setelah buah pandannya mulai mengental seperti ini sudah siap kita angkat, lalu bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu bisa kita cek puding susunya ini sudah set ya, sudah bisa kita masukkan Nutrijel yang telah kita potong-potong tadi. Kita masukkan sekitar 1 sendok makan. Setelah itu bisa kita siapkan 100 gram nata de coco. Kita masukkan juga ke dalam puding susunya. Di sini masing-masing aku kasih 1 sendok makan juga. Lalu aku kasih juga sagu mutiara. Di sini aku kasih juga 1 sendok makan ya buat masing-masing cupnya. Lalu kita kasih buah pandannya. Di sini aku kasih sekitar 1,5 sendok sayur. Setelah itu bisa kita siapkan 50 gram keju parut untuk toppingnya. Di sini aku kasih secukupnya saja ya di masing-masing cup. Oke teman-teman, puding buko pandannya sudah jadi ya, sudah bisa kita nikmati. Bisa kalian masukkan dulu ke dalam kulkas biar tambah mantap. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.